Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allah. Kembali saya dari tim Najawi Nusantara masih dengan Bapak Ustadz Supardi SAGMM yang kami kontrak selama sekian tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Bapak Ustadz Supardi, jadi video sebelumnya kita bahas terkait dengan kepemimpinan, bahwasanya ada krisis kepemimpinan dari berbagai aspek, dari berbagai sudut lah. Dari masyarakat ada apatis, bahwasanya partisipasi rendah, pemimpin yang lahir demikian lagi lah. Kemudian sosok juga banyak yang dipaksakan, udahlah Kak. Jadi intinya saat ini seolah-olah urusan kepemimpinan ini hanya sebagian orang. Yang lain cuek, terserahlah mau siapapun, terserah kamu lah yang punya duit. Nah ini harus ada solusi, karena kalau begini terus saya melihatnya, atau situasi seperti ini di negara manapun atau dimanapun, di dimensi manapun, jika situasinya seperti ini akan menuju ke kehancuran, atau menjerumuskan ke kehancuran. Dimanapun loh, dimanapun, kita tidak bicara Indonesia kita tidak bicara Indonesia, tapi jika pemimpin itu memang dipaksakan, biayanya tinggi untuk jadi seorang pemimpin, kemudian individunya juga tidak siap, orang kebanyakan tidak peduli, dimanapun kita bicara tidak bisa Indonesia rusak pasti, hancur. Gimana solusinya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, keberkahan keselamatan buat kita semua. Amin. Saudaraku, bahwa krisis kepemimpinan ini mendunia. Maka bahasa yang kemarin kita kan IM itu dibutuhkan untuk apa sih? Mau mati. Penyembuhan itu untuk apa? Ini sebenarnya jawaban. Kemudian kalau kemarin kita sudah memberikan format, kalau kepemimpinan rekrutmennya dasarnya monarki aja, itu ada kecenderungan kalau nanti rajanya rusak akan repot. Nah, ternyata di situ di demokrasi sekarang ini juga terjadi benturan, kosnya tinggi, hasilnya rendah. Sangat rendah. Karena apa? Orang-orang belum siap jadi pemimpin karena ada kos, ada biaya, maka jadi pemimpin, dan saat memimpin ya mengembalikan modal. Mau nggak mau. Maka waktu itu kita memberi info Kang ya, bahwa itu monarki teokrasi. Teokrasi bimbingan Ilham, kemudian monarkinya karena memang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan, dan monarki bukan demokrasi, karena demokrasi tidak jenuh. Nah kemudian kalau dari Gusti sudah mau menurunkan monarki teokrasi, maka sebenarnya kembali lagi kan, ini kan monarki lagi. Nah, untuk kosnya rendah. Nah, kemudian nanti wilayah-wilayah ini nanti itu akan ada pendidikan kepemimpinan kayak STPDN gitu loh. Mempersiapkan langsung sehingga orang-orang yang duduk di job-job kepemerintahan mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota dan gubernur itu diisi dari orang yang sudah disiapkan. Ya kompeten di bidangnya. Jadi wibawa dan juga mumpuni. Nah, sekarang ini sebagai kritik aja ya. Kita bukan menjelekkan. Sekarang ini job-job yang strategis, gubernur, bupati, wali kota diisi oleh orang politis yang belum tentu kompeten, karena dia memiliki kos, mampu membayar dengan harga tinggi, sehingga dia dimenangkan dalam sebuah kompetisi tanpa disiapkan oleh dulu. Ada yang dari artis masuk, dari penguasa masuk, dari semuanya banyak. Inilah sebenarnya yang akibatkan jadi apatis. Nah, ini kan masalahnya di situ. Jadi memberi
persiapan menjadi pemimpin itu memang tidak serta-merta begitu, harus dilatih dengan kepemimpinan yang dipersiapkan dengan handal. Itu kembali talent tadi. Ada orang yang menjadi pemimpin lari ke sana. Kemudian yang skill-skill kayak di perpajakan, ada stamp administrasi negara yang disiapkan untuk pajak, untuk akunting. Nah, kemudian sebenarnya kita sudah ada semua kan? Sudah ada semua. Nah, sekarang ini tinggal satu benahin dengan kata apa? Sepakat untuk pos yang rendah. Supaya orang-orang yang memiliki kompetensi dan sebenarnya layak untuk menjadi pemimpin mampu menjadi dengan biaya yang rendah. Nah, kemudian sekarang ini kritik sosial aja ya. Ini demokrasi monarki. Demokrasi dinasti ya. Dinasti gitu. Yes. Ya kalau kita melihat ya jadi kan. jadi kalau saya ingin menjadi hebat, anak saya ingin jadi hebat, saya harus bikin partai. Betul. Antar anak saya jadi presiden. Jadi dinasti monarki. Karena nggak bisa dong partai saya dipakai orang. Nah, kan gitu loh jatuhnya. Iya, ada kecenderungan ke sana. Dari kecenderungan. Capek-capek bikin partai kasih ke orang. Iya. Enak aja. Dan partai itu kosnya tinggi. Iya, sangat tinggi. Nah, saudaraku, karena kos tinggi ini mengakibatkan jadi kompetisinya nggak sehat. Yang punya talent yang kuat karena nggak punya modal ya tersingkir. Minggir sendiri. Nggak mau kompetisi. Tapi kalau nanti dia menggunakan kos yang rendah dengan konsep Raja Wali model gitu kan, ini konsep aja. Enggak. Saya juga nggak mengarahkan kemana-mana gitu. Konsep aja, ini barangkali bisa diambil, kalau dibuang juga apa-apa. Nah, kita kan gitu ya. Jadi konsep yang rendah kos, ini nanti dunia akan damai dan untuk dunia. Ini kita bukan bicara Indonesia, Amerika saja sekarang kedodoran. 4 tahun dia harus kompetisi berantem sama temennya. Kemarin Trump sama Joe Biden berantem ya. Katanya Trump nggak terima juga kalah. Ternyata kalah nggak enak saudara. Nah ngapain kamu tandingan? Nggak berani kalah. Iya. Coba. Jadi situasi ini pola atau sistem perekrutan kepemimpinan yang ada. Rekrutmennya masalahnya ini bermasalah. Bermasalah atau ada mislah, terutama dari aspek pembiayaan. Betul. Sehingga hanya segelintir orang yang mampu meraih itu. Iya. Kalau pinter pas tapi tidak punya modal, tidak punya dukungan politik nggak bisa. Padahal untuk jadi pemimpin itu memang bukan modal uang saja. Karena uang sebenarnya sudah disiapkan oleh negara ya. Betul, sudah ada budgetingnya. Yang penting sosoknya siap. Tapi mempersiapkan sosok ini yang susah. Sekarang ini tinggal satu sebenarnya, bagaimana kita kesepakatan kos rendah aja. Kos rendah. Kemudian kepemimpinan yang sudah disiapkan oleh lembaga ini harusnya diterapkan. Nah sekarang sudah STPDN maksimal jadi apa? Wakil bupati. Enggak bisa asisten. Itu aja sekarang udah nggak bisa asisten bupati. Sekda maksimal. Sekda iya. Udah sekda gitu. Sementara wakil bupati satu paket dari luar. Ini kritik aja dalam arti kalau memang ada manfaatnya ya ambil, kalau nggak buang nggak apa. Gitu. Ya memang saat ini saya juga melihat seperti halnya STPDN ya. STPDN kan luar biasa. Dulu baru masuk ke STPDN itu kan dulu luar biasa. Betul. Karena dia calon pemimpin. Sekarang sudah nggak ada paling sekda. Sektam, iya. Tidak bermaksud merendahkan, sebenarnya kita membaca dari situasi yang faktual. Faktanya, dan kita mencarikan format yang terbaik dalam kehidupan. Bahkan bukan hanya untuk Indonesia, untuk mana. Iya. Karena memang situasi ini sudah sampai titik jenuh. Titik jenuh ya. Kita memilih pemimpin hasilnya begini. Iya. Habis itu berantem sama tetangga. Ada sih yang damai, yang perbedaan adalah rahmat. Iya, tapi dongkol tetap. Yang tadinya ngopi bareng jadi enggak. Sampai ada suami istri pisah gara-gara pilihannya beda. Ya, jadi memang efeknya karena kita kan manusia ya. Iya, manusiawi. Tetap ada perasaan. Suka dan tidak suka tetap terlibat ketika
sains atau pemikiran tidak bisa menembus, maka yang dipakai suka dan tidak suka, dan itu banyak bermain di situ. Betul. Main perasaan Memimpin untuk menggali suara itu pakai perasaan supaya ikatannya kuat. Pokoknya benar nggak benar saya suka, didukung. Dan itu demokrasi ini ada efek yang benar dan tidak benar itu nggak masalah, dukungannya banyak yang menang. Ya ada kelemahan di situ. Kebenarannya bisa ditentukan, melibatkan semua orang. Iya, bisa ditentukan oleh banyak orang. Tapi kelemahannya ya itu tadi nggak ada yang benar salah, yang banyak dukung yang jadi. Iya. Situ agak repotnya di situ. Apakah demokrasi ini salah? Sebenarnya bukan salah. Ini sebuah konsep juga. Ya, betul. Namun yang kami tawarkan adalah situasi fakta saat ini begitu. Apakah kita akan tetap begitu atau mencari alternatif lain yang nggak tahu. Silakan saja kita. Ini kan namanya sharing ya. Katanya tukar pendapat. Kalau mau tukar pendapat. Untuk menaikkan pendapatan kan dengan pendapat tuh kan. Ya. Jadi saudaraku memang bingung ya, kita bicara tuh bingung. Tiap ngomong aja bingung gimana. Masalah pemimpin ini. Iya benar. Dikit-dikit kedengaran tertangkap tangan. Untung tangan ditangkap. Tertangkap tangan. Ada yang tertangkap basah juga udah disiram air. Tertangkap tangan, tertangkap basah. Gubernur, bupati, menteri. Lah masa jadi menteri masuk penjara? Iya, itu wibawanya di mana? Setelah selesai penjara diangkat jadi komisaris BUMN. Luar biasa itu. Jadi memang pemimpin ini memang harus dipersiapkan ya. Betul. Secara administrasi juga sebagai pribadinya yang harus. Jadi admin itu memang betul, tapi pribadi itu lebih dari harus dipersiapkan pribadi sehingga membawa kebaikan untuk dirinya dan juga untuk semuanya. Dan menyelamatkan, karena pemimpin itu kan sebenarnya bawa mobil sopirnya kan. Kalau ugal-ugalan sopirnya yang selamat siapa? Mbak selamat aja bonyok nggak selamat. Yang selamat Pak selamat. Terima kasih saudaraku. Lain kali kita lanjutkan, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.